Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi suratiz zumari faqala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, para jamaah yang dimuliakan Allah dan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini sesuai yang saya rencanakan, alhamdulillah bisa menyapa melalui media Facebook ini, tentu dalam rangka untuk menyambung silaturahim dan berdiskusi dari apa yang bisa kita bincangkan tentang perkara-perkara dalam kehidupan, terutama yang berhubungan dengan syariat Islam. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang tidur. Jadi ini sifatnya interaktif. Yang mau langsung komen boleh, bertanya boleh, atau apa saja, mau mengetik apa saja di kolom komentar boleh, yang nanti bisa saya jawab di tengah-tengah penyampaian ini, insya Allah akan saya jawab. Sahabat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang lalu saya sampaikan satu ayat, yang ayat tersebut merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat tidur. Tidur yang tiap-tiap hari kita lakukan ini dan sangat dekat dengan kita. Selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, maka kita pasti akan tidur. Tidur bisa tidur malam yang pastinya, bisa juga ada orang tidur di waktu siang, ada juga mungkin yang tidur di waktu pagi. Nah, tentu karena tidur ini dekat dengan kita dan sangat banyak memakan waktu kita. Saya sampaikan waktu itu, kalau kita sadari tidur kita itu, kalau saja tidurnya 8 jam sehari, berarti sepertiga dari kehidupan kita ini habis untuk tidur. Kalau 6 jam sehari, berarti 1/4 dari kehidupan kita ini alokasinya untuk tidur. Kalau 4 jam, 1/6 dari kehidupan. Maka tinggal dihitung. Dari 60 tahun misalnya kalau usia kita, kalau 1/3-nya untuk tidur, 20 tahun kita itu tidur. Maka di antara yang harus kita lihat adalah bagaimana agar tidur kita yang banyak memakan waktu itu menjadi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidur hanya sekedar tidur, tapi tidurnya itu membawa berkah. Kan rugi kalau 20 tahun kita tidur, tapi 20 tahun itu tak bernilai. 15 tahun kita tidur dari seluruh waktu kehidupan kita, tapi kemudian ketika kosong dari nilai ibadah juga rugi. Maka lanjutan di kesempatan ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas bagaimana agar tidur kita itu bernilai ibadah. Kalau di pertemuan yang lalu lebih kepada tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 42, dan itu menerangkan tentang hakikat tidur yang harus kita ketahui. Dan yang paling penting dari Quran surah Az-Zumar 42 itu juga diantaranya adalah hakikat bangun tidurnya.
bahwa ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang besar. Dan nikmat waktu bangun tidur itu adalah bangun tidurnya itu sendiri. Baik, ada Kak Iwan Pranata, Kak Ustadz, Kak Iwan Pranata. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan antum juga selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kakak kami waktu di Mesir, sekarang jadi salah satu kepala sekolah di sekolah Islam terkemuka di Palembang. Ada Bro Atira Burhan, Bro Burhan di Pelaju. Beliau ini aktif. Mudah-mudahan waktu subuh ini menjadi waktu yang barokah untuk kita semua dan semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Baik, jadi yang kedua, di pertemuan tentang tidur ini, sama-sama kita coba bincang tentang tadi, bahwa tidur yang memakan waktu yang banyak dari kehidupan kita ini, mudah-mudahan tidurnya itu bernilai ibadah. Nah, lalu bagaimana agar tidur kita ini bernilai ibadah? Itu yang akan coba kita bincangkan di kesempatan subuh hari ini. Masuk pesan dari Sefri Lampard. Wah, ini kawan saya, ini 6 tahun kita di sekolah dasar orang Pedamaran. Ini yang paling keren dari beliau, ini pandai mengocek bola, striker. Sampai hari ini kalau pulang ke kampung kadang-kadang masih bertemu di lapangan, tapi lapangan futsal. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu ketika kita meniatkan agar tidur kita bernilai ibadah, tentu yang harus kita lakukan adalah ma qablan naum, apa yang dilakukan sebelum tidur. Karena kalau sudah tidur kita tak bisa buat apa-apa lagi, sudah hilang kesadaran. Maka yang kita harus percantik dan kita bagusi adalah apa yang kita lakukan sebelum tidur. Nah, banyak sekali yang bisa kita buat sebagai bentuk sunnah ataupun kebiasaan, yang mudah-mudahan kalau kebiasaan-kebiasaan itu, sunnah-sunnah itu dibuat, maka semoga tidur kita itu bernilai ibadah. Dan sepanjang tidur kita itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk, termasuk mimpi buruk. Nah, mimpi nanti insya Allah kita akan juga bahas. Karena mimpi erat kaitannya dengan tidur, kita akan buat satu sesi khusus untuk tentang mimpi, atau bisa disebut tafsirul ahlam, tafsir mimpi. Baik, para sahabatku yang dimuliakan Allah, ada banyak hadis yang menceritakan tentang keadaan orang sebelum tidur. Misalnya dalam sebuah riwayat Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, tasarru'a asyaitanu wal malak, bahwa ketika orang akan tidur itu syaitan dan malaikat berlomba-lomba mendekat kepada orang tersebut. Faqala syaitan, maka kemudian syaitan berkata, tutup harimu dengan perkara yang buruk, bisyarr. Lalu kemudian malaikat mengatakan, ikhtim bil khair, tutup harimu dengan perkara yang baik. Jadi secara tidak langsung, waktu kita mau tidur itu, malaikat mendekat dan syaitan pun mendekat, dan mereka membisikkan sesuatu. Syaitan mengucap, tutup harimu dengan perkara yang buruk. Artinya syaitan menggoda kita agar pada waktu mau tidur itu kita lalai dari mengingat Allah, sehingga hari itu kita tutup, kita akhiri dengan perkara yang tidak baik. Sebaliknya malaikat, dia mendekat kepada kita dan berkata, tutup harimu ini dengan perkara yang baik, berzikir, berdoa, sehingga tujuan yang tadi kita niatkan bahwa tidur bisa bernilai ibadah itu dapat kita raih. Nah, tentu kita harus mawas diri terhadap perkara-perkara yang menghantarkan kita kepada tidur ini. Karena kita mengenal sebuah kaidah, Rasulullah
Dalam sebuah riwayat mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu dinilainya tergantung bagaimana cara dia menutupnya. Itu persis seperti kita semua berharap seluruh amalan kita dalam kehidupan kita ini pada akhirnya akan diselesaikan dengan kewafatan kita itu bihusnil khatimah, dengan kematian yang husnul khatimah. Nah, para ulama ketika memaknai hadis ini, di antaranya ada yang mengatakan agar kemudian kita mudah untuk meraih kematian yang husnul khatimah, itu dengan melatih setiap harinya itu menutup hari-hari kita dengan perkara yang baik. Apalagi kalau kita hubungkan dengan yang pertemuan yang lalu bahwa tidur kita itu adalah kematian kecil. Maka tiap kali kita mau tidur itu hakikatnya kita melatih bagaimana kita akan menutup akhir kehidupan kita nanti. Kalau semakin sering kita menutup dengan perkara yang baik pada waktu mau tidur itu, insya Allah mudah-mudahan kematian husnul khotimah itu bukan sekedar harapan saja, tapi kita sudah merintisnya sejak kita mulai tidur di setiap harinya. Ini sudah mulai banyak yang komen. Ya, rata-ratanya mengucapkan doa terima kasih atas atensinya. Ada siapa ini? Ada Pak Rajab. Wah, ini ketua masjid di komplek kami. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk aktivitas masjid, Pak. Ada kemudian Pak Apri. Ini manajer kami ini di bidang umrah, di travel. Mudah-mudahan beliau juga sehat. Ada Pak Syahrir Indramangung. Wah, ini jauh ini, masih di Papua Pak Syahrir. Masih ada Pak Bobon di Tamaran, Dek Bobon. Ya, baik. Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Jadi ini sifatnya tadi interaktif. Silahkan kalau ada yang pengen bertanya, silahkan bertanya. Tema kita di 2 pertemuan pertama ini tentang tidur, hakikat tidur. Dan hari ini stressingnya khusus tentang bagaimana agar tidur kita itu bernilai ibadah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya awali dengan hadis yang itu. Jadi setiap kali kita mau tidur, itu syaitan mendekat, malaikat mendekat. Syaitan mengajak kita menutup hari dengan perbuatan yang buruk, dengan lalai dari mengingat Allah, mungkin sibuk bahkan dengan perkara yang lagha atau bahkan perkara yang sebetulnya mubah, tapi kita menjadi terlena sehingga lalai dari zikrullah, dari mengingat Allah. Dan malaikat mendekat kepada kita. Malaikat mendekat kepada kita dengan harapan kita menutup hari kita itu sebelum tidur dengan perkara yang baik, sehingga makin sering mudah-mudahan kita menutup hari dengan perkara yang baik, akhir kehidupan kita yang kita berharap husnul khotimah itu dimudahkan kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, ada banyak sebetulnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang panduan kita tiap kali kita mau tidur. Jadi ada banyak sunnah yang bagus untuk kita buat sebelum kita melakukan tidur itu sendiri. Saya coba ini pegang dari kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tidur ini. Kitab Al-Azkar ini termasuk kitab yang sangat baik dan saya rekomendasikan untuk dimiliki oleh setiap umat Islam karena sangat bagusnya pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Azkar tersebut. Ini termasuk salah satu kitab yang kita kaji di majelis-majelis di bawah binaan Nawawi Center Palembang sebagai bentuk khidmat kita dari dakwah ilallah. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kitab Al-Azkar ini. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama tentu sunnah yang paling baik untuk kita lakukan, yang harus kita buat sebelum tidur adalah mengambil air wudu. Mengambil air wudu sebelum segala sesuatunya. Sebelum kita menuju pembaringan, sebelum kita masuk ke dalam kamar untuk kemudian berbaring dan tidur, pertama yang harus dibiasakan baik untuk kita
ataupun orang-orang yang di bawah tanggungan kita, istri, anak-anak, kebiasaan yang harus disampaikan dan baik untuk dibuat adalah mengambil air wudu sebelum tidur. Rasulullah mengatakan, "Idza ataita madji'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Ketika engkau hendak mendatangi tempat peraduanmu, tidur, ya, kasur, masuk ke kamar, falyatawadda. Hendaklah engkau mengambil air wudu. Ya, wudu'aka lis-shalah, sebagaimana wudu yang engkau lakukan ketika engkau akan tidur. Jadi sebagaimana kita mengambil wudu dengan sempurna pada waktu kita mau sholat, begitu juga yang dipinta oleh Rasul ketika kita akan tidur. Nah, ini kebiasaan yang bagus, termasuk dalam tarbiyatul aulad, termasuk dalam mendidik anak. Kan kadang-kadang begini, orang tua itu kalau anak mau tidur, kan dipesan oleh orang tuanya, "Nak, kau pergilah ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki." Ya, ini bagus pesannya, cuci tangan, cuci kaki. Tapi sebetulnya sedikit lagi saja, kalau mau mulai dengan yang sederhana, dengan ditambah membasuh muka dan menyapu sebahagian kepala, sudah mencukupi untuk rukun amal atau ibadah wudu. Ya, jadi anak diminta kemudian mengusap muka, lalu kemudian mencuci tangan sampai kedua siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kakinya, paling tidak sampai mata kaki. Jadilah wudu. Maka kita meminta anak-anak itu bebersih diri sebelum tidur tercapai, sekaligus juga mengajarkan sunnah kepada anak-anak. Nah, tapi tentu perkara ini ya harus dibiasakan sekaligus juga dicontohkan oleh orang tuanya. Nanti jangan anak disuruh, "Nak, masuklah kamar mandi. Ya, ngambil air wudu." Oh, itu orang tuanya sambil tengok handphone. Wah, susah itu ya. Jadi bila perlu di awal-awal dengan orang tua sendiri, ya, mencontohkan, mengajak anak-anak kemudian untuk mengambil air wudu, ya, dan itu saya rasa sangat baik untuk dilakukan dibanding kalau cuman hanya dipinta anak-anak itu membasuh tangan, membasuh kaki, ya. Tapi kalau tambah dengan membasuh muka dan menyapu sebagian kepala, tentu dengan berurut sesuai tata cara wudu, anak itu bersihnya dapat, sunnah Rasulullah SAW dapat. Mudah-mudahan kalau sudah dibiasakan sejak kecil sampai ke besarnya, insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu terbiasa untuk mengambil air wudu sebelum tidur. Salah warna yang mana dibuka? Filfok yang paling atas ya, yang di sebelah sini jahnya ya. Baik, mohon maaf, biasa anak-anak. Jadi itu yang pertama, sunnah yang harus dilakukan sebelum segala sesuatunya, sebelum kita berbaring di tempat tidur, sebelum kemudian kita beraktivitas dari segi bacaan zikir dan doa, ambillah dulu air wudu sebelum kita tidur. Ya, ambil air wudu sebelum kita tidur. Ini insya Allah kalau dibiasakan, mudah-mudahan jadi amal kebaikan, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Saya coba lihat dulu kalau ada komentar yang baru atau pertanyaan. Ustadz, bolehkah kita hanya bersolawat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah? Dari saudara Bobon ini di Pedamaran, walaupun di luar tema ya. Baik, solawat bagus dan kita diminta untuk memperbanyak bacaan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat bisa kita jadikan media untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, karena faedahnya luar biasa. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menerangkan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasul, bahwa satu salawat yang kita baca kepada Nabi SAW dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat sekali kepadaku, salawat kan itu doa keselamatan. Kita membacakan salawat untuk Nabi, itu dibalas dengan salawat dari Allah. Maka seolah-olah ketika kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu Allah mengucapkan engkau selamat, kau 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 selamat. Maka banyakkan salawat di hari-hari kita, insya Allah. Dari
Pak Rudi Kurniawan. Wah ya, Ustadz ini. Salam buat Ayu Cantik. Oh, dapat salam dari Pak Rudi. Abang dapat salam juga. Semoga keluarga antum dilindungi dan diberkahi Allah SWT. Amin. Terima kasih doanya. Falakal mislu. Untuk antum juga begitu insyaallah. Baik, jadi balik lagi kepada tidur. Agar tidur kita berkualitas dan bernilai ibadah pastinya. Tadi yang pertama, ambillah air wudu. Idza ataita madji'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para sahabatku yang dimuliakan Allah, lalu sudah kita mengambil air wudu, kita naik ke peraduan kita, naik ke kasur kita, persiapan tidur. Nah, disinilah kemudian tadi kita harus tahu bahwa kita didekati oleh dua makhluk yang gaib, syaitan, malaikat. Tinggal kita mau ikut yang mana ini. Mau mendengarkan arahan dari malaikat agar kita tutup hari itu dengan perkara yang baik. Tapi kalau tadi sudah mengambil air wudu, mudah-mudahan kesananya baik. Atau misalnya kita ternyata terkena bisikan-bisikan syaitan tadi, talbis iblis, ya, membuat indah perkara-perkara yang lagho atau perkara-perkara yang sebetulnya biasa, mubah, tapi membuat kita lalai dari mengingat Allah. Jadi ketika sampai di peraduan, ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang bacaan-bacaan yang sangat bagus untuk kita baca sebelum tidur itu, ya. Misalnya dalam sebuah riwayat ini juga dimasukkan di dalam kitab Al-Azkar, bahwa Rasulullah SAW memberikan pesan kepada anak beliau Fatimah, sekaligus juga suaminya Ali ibn Abi Thalib yang juga merupakan sepupu beliau. Rasulullah mengatakan, idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmada 33. Wahai kedua anakku, anak dan menantuku, jika kalian hendak berangkat tidur atau telah di tempat tidur, ucapkanlah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan kemudian tahmid 33 kali. Ya, ini diantara yang sunnah. Di sini didahulukan takbir, lalu kemudian diikuti tasbih dan tahmid. Jumlahnya mirip-mirip dengan jumlah zikir yang bagus kita baca setelah kita sholat. Ini diantara yang bisa dibaca dari zikir-zikir yang disunnahkan sebelum kita tidur, agar kemudian tidur kita tadi bisa bernilai ibadah. Tensi masuk dari Ustadz Nopan Afiansa. Barakallahu fiik Ustadz. Ini Ustadz Kabir, ya, Ustadz Kabir, sahibu Majlisil Azkar. Beliau punya kajian Al-Azkar yang saat ini kita sedang pegang kitabnya di salah satu pengajian beliau. Baik, para jamaah atau sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Oh ya, di dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengingatkan bahwa dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad keduanya sampailah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalfah alaihi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin." Ada satu sunnah juga yang baik kita buat sebelum kita naik ke tempat tidurnya, naik ke atas kasur, Rasulullah ada berpesan. Dan ini bagus kita buat, ya, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi. Apabila salah seorang dari kalian hendak berangkat tidur, hendaklah dia menyapu, membersihkan tempat tidurnya dengan bahagian dalam sarungnya, membersihkan tempat tidur. Jadi
apa kalau bahasa kita itu disipi-sipikan, bahasa Palembang tuh ya, maksudnya dibersihkan. Kalau ya bisa pakai apa saja, mungkin pakai sarung, mungkin bisa pakai sajadah, ya, kasurnya, spraynya dibersihkan. Karena kata Nabi SAW, karena ia tidak tahu apa yang ada di atas tempat tidur sepeninggalnya. Artinya ketika kita sedang tidak di sana, kita tidak tahu. Mungkin saja ada binatang-binatang kecil, ya, atau ada apa yang kemudian berada di situ mengganggu atau membahayakan kita. Ya, boleh jadi juga, siapa tahu ada makhluk gaib sebelumnya, ya. Baik. Jadi ini sunnahnya juga. Jadi sunnahnya dibersihkan tempat tidur sebelum kita naik ke atasnya. Saya lihat dulu nih, ada komen dari Agus Latif. Ini sahabat saya ini, satu alumni nih, tinggal di Makarti, di Banyuasin, di perairan. Mudah-mudahan sehat antum di sana, Ustaz Agus Latif. Ada Ustaz Ismail Mardatillah, Ustaz Kabir. Juga Waalaikumsalam Ustaz, semoga antum juga dalam keadaan sehat walafiat. Zikir Fatimah, kalau yang antum maksudkan itu adalah hadis yang tadi, itu berarti adalah pesan Rasulullah kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib untuk membaca tasbih 33 kali. Tadi diawali dengan takbir 33 kali, tasbih 33 dan tahmid 33. Itu juga di antara zikir yang bagus untuk dibaca sebelum kita berangkat tidur. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kemudian riwayat di dalam kitab Al-Azkar ini yang menceritakan tentang bagaimana sunnah atau kebiasaan yang bagus untuk kita buat sebelum kita tidur, ya, sebelum kita tidur. Dan ini tentu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kita semua, atau paling tidak tidur yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dan tadi untuk yang baru bergabung saya ingatkan sekali, keadaan kita mau tidur itu sangat menentukan sekali. Apakah tidur kita akan bernilai ibadah atau justru tidak bernilai apa-apa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berusaha sebetulnya agar tidur yang kita lakukan itu betul-betul bernilai ibadah. Karena rugi kalau kita tidur dengan waktu yang lama atau tidur yang menghabiskan waktu kita dalam rentang waktu yang lama ini, kemudian ternyata tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita berlindung, semoga kita tidak termasuk orang yang merugi dengan tidur yang tidak bernilai ibadah tadi, atau tidur yang sia-sia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabat-sahabat yang berbahagia. Lalu kemudian kita lihat lagi. Jadi sudah ada berapa kebiasaan yang bisa kita buat. Pertama, sebelum kita naik ke tempat tidur, masuk ke tempat tidur kita, naik ke peraduan, yang sangat disunahkan adalah kita mengambil air wudu, ya, mengambil air wudu. Lalu kemudian ketika sampai di tempat tidur, kita bersihkan dulu, kita angkat-angkat mungkin spraynya, ya, apa saja yang sekiranya bisa membuat tempat tidur kita itu menjadi lebih bersih, baik dari yang zahir maupun yang batin. Paham, ya? Yang zahir maupun yang batin. Nah, saya sampaikan ini lagi di antara zikir yang bisa dibuat dan bagaimana caranya itu. Ya, nanti ada sifatnya yang berupa gerakan, bahwa dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih, kitab hadis yang sahih, dengan sanad keduanya sampailah kepada sahabiyat yang juga ummul mukminin min zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana idza akhadha madji'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwazati wa masaha bihi ma jasaduhu wa
Wa fi sahihaini anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dzalika salasa marrat. Qala ahlul lugha an-nafasu yakni nafkhun latifun bila rad. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah itu apabila telah siap untuk tidur, Nabi sudah siap untuk tidur, di setiap malamnya beliau akan menggabungkan kedua telapak tangan, ya, menggabungkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian meniup dan membaca di situ 3 kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kul ini dibaca, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ini ke tubuh beliau sejauh yang bisa beliau jangkau, ya, yang beliau bisa, dan dimulai dari atas kepala, lalu wajah, dan terus ke bawah. Ini sunnah, bagus sekali untuk dibuat, ya, karena Rasulullah mengajarkan tentang ini. Nah, beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi prakteknya sudah kita itu berbaring, ya, atau mungkin masih duduk, tapi sudah di atas tempat tidur. Kata beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu ketika itu membaca 3 surat yang kita semua insya Allah sudah hafal, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Kalau ikut teks hadisnya ditiup terlebih dahulu, lalu kemudian membaca ketiga surat tersebut, dan setelahnya baru kemudian disentuhkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau dengan tangan kita. Tidak mesti juga kemudian seluruhnya, tapi kalau bisa juga boleh, terutama ketika bisa posisi tidur mungkin bisa dimulai dari atas, dari kepala, ya. Jadi kita tiup lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Lalu kemudian kita usapkan dari bagian atas kepala terus ke bawah dan ke bawah sejauh yang bisa kita jangkau, dan itu dilakukan oleh Rasulullah salasa marrat, 3 kali. Baik, para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya ringkaskan ini karena sudah lebih dari 30 menit. Zikir-zikir lain boleh kita baca kalau kita mau baca sebelum tidur, seperti misalnya membaca ayat kursi, boleh dibaca, atau zikir-zikir yang lain termasuk Quran surah Az-Zumar ayat 42 boleh dibaca walaupun tidak ada dalil khusus tentang itu membacanya. Nanti saya akan sampaikan detailnya pada waktu pembahasan tafsir mimpi, mudah-mudahan ya, di kesempatan yang berikutnya tentang kegunaan Quran surah Az-Zumar ayat 42, terutama yang berkaitan dengan tidur. Baik, sudah posisi kita sudah membaca doa, kita berzikir, ya. Paling penting kemudian yang jangan lupa, ya, jangan lupa ketika kita akan tidur, ya, membaca doa akan tidurnya, membaca doa sebelum tidur. Banyak doa yang bisa dibaca pada waktu mau tidur itu yang cukup bagus, tapi memang panjang dan kita berusaha untuk menghafalnya karena faidah yang sangat baik, dan ini kaitannya dengan kematian yang husnul khotimah. Saya sampaikan ini hadisnya. Hadis juga sahih dari Bukhari dan Muslim dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasul bersabda, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala shikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa
fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta fa in mitta 'alal fitra waj'alhunna akhira ma taqul. Jadi ini sekaligus juga adab sebelum terakhir tentang tidur ini. Jadi tadi mulai dari kita mengambil air wudu sebelum masuk ke tempat tidur. Di dalam tempat tidur kemudian kita bersihkan dulu sebelum kita naik ke atas kasur. Di atas kasur kemudian kita wirid, kita zikir. Yang ringkas-ringkas tadi ada misalnya zikir Fatimah. Kemudian ada sunnah Rasulullah untuk membaca 3 kul sambil kita merapatkan tangan dan meniupnya terlebih dahulu. Setelah membaca 3 kul tersebut kita kemudian usapkan mulai dari atas terus ke bawah sejauh yang bisa kita jangkau dengan kedua telapak tangan kita. Baru kemudian hadis ini menjadi anggaplah penutup dari rangkaian kita sebelum tidur itu. Rasul mengatakan, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu untuk salat. Sudah. Lalu kemudian, nah ini yang juga menjadi sunnah ya. Tsumma taji ala shikkikal aiman. Berbaringlah menghadap ke sebelah kanan. Nah ini sunnah. Jadi ini dan insya Allah sudah banyak yang tahu tentang sunnah ini. Kita sunnah untuk menghadap ke sebelah kanan. Paling tidak di awal tidurnya. Karena tadi di awal saya sebut kalau sudah tidur kita tidak bisa menguasai apa yang kita perbuat lagi. Ya, kita semua menyerahkan dengan Allah. Tapi yang sebelum tidur bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan. Jadi ketika kita mulai berbaring ke sebelah kanan, saat itulah kemudian kita membaca doa. Ini doa yang redaksinya cukup panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu zahri nafsi ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa ruhbatan ilaik, ya raghbatan wa rahbatan ilaik, karena senang mendapat rahmatmu dan takut akan siksamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku beriman ya Allah dengan kitab suci yang kau turunkan, wa nabiyyika allazi arsalta, dan kepada nabi yang kau utus. Nah, ini kenapa doa ini menjadi bagus, karena di penutup hadis ini Rasul terangkan faidah kalau kita membaca doa tersebut. Kata Nabi SAW, fa in mitta, kalau kemudian ditakdirkan pada waktu itu tidurmu menjadi tidur yang terakhir, ketika kita tidur, ruh kita keluar, ini penjelasan Az-Zumar yang lalu ya, ruh kita keluar dan ruhnya itu fayumsik, ya, tidak dibalikkan oleh Allah, ditahan, maka mati kita itu yang sebelumnya membaca doa ini, mitta alal fitrah, kita matinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan muslim. Nah, Ustaz belum hafal doa ini, ya tidak mengapa, tapi saya sangat menyarankan agar kita berusaha untuk menghafal doa ini, karena baiknya dan bagusnya janji Rasulullah bagi orang yang membaca doa ini. Karena tidur kita tidak tahu apakah fayumsikul lati qada 'alaihal maut, ruh kita itu ditahan oleh Allah, atau wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Baik, atau sebelum kita tidur, ketika ini masih dalam proses menghafal doa yang cukup panjang ini, maka bacalah doa yang lebih pendek, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, baik para sahabat yang dimuliakan Allah, inilah di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita buat sebelum kita tidur. Harapannya mudah-mudahan seperti yang disampaikan pada awal tadi, dengan kita mengamalkan ini, kita dijaga oleh Allah ketika dalam keadaan tidur, dan tidur kita menjadi tidur yang bernilai ibadah. Dan sebetulnya ya, dalam hati kita pasti berharap kalau kita tidur, ya Allah mudah-mudahan besok engkau bangunkan. Ya, baik para sahabat yang dimuliakan Allah, saya rasa itulah yang bisa kita bagi pada kesempatan subuh hari ini. Mohon maaf lebih dari 30 menit. Saya berharap sebetulnya 30 menit saja, tapi ini 40 menit. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah menyapa melalui online Facebook ini, karena ini juga adalah usaha untuk terus menyambung kebaikan. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Semoga antum semua sehat dimanapun berada. Yang sedang ada wabak, ikuti sama-sama kita arahan dari pemerintah, dari fatwa MUI, dan juga arahan dari pemerintah setempat terutamanya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita tentu berharap dengan doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit wabah menular coronavirus ini, dan semoga sebelum Ramadan virus ini sudah diangkat oleh Allah,
sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok penanya bisa malu ya?